Pelajaran kita sepanjang triwulan yang baru adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Apakah kita mungkin sudah dari kecil mengenal Kristus sebagai juru selamat? Identitas itu konstan, tapi perasaan kan yang naik turun. Gitu. Kalau identitas ya pasti di dalam Tuhan, umat Tuhan. Tapi perasaan ini yang memang kadang-kadang mudah sekali untuk terbuai dengan situasi. Kita harus paham, ini kita sebenarnya kalau kita lagi hilang, kita tahu jalan pulang atau enggak. Kalau kita nggak tahu, ya udahlah kita seperti domba itu ya, teriak-teriak aja, bung be gitu kan, lama-lama nanti gembalanya akan datang. Kalau seperti koin yang hilang, ya kan salah satu interpretasinya adalah ya kita nggak tahu kita hilang, kita ada di dalam, kita nggak tahu hilang, ya udah, ya tetap aja di situ toh nanti akan ditemukan juga. Nah tapi kebanyakan kadang-kadang Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dalam pembelajaran Sekolah Sahabat dari pelajaran ke pelajaran, di mana kita saat ini sudah masuk di dalam satu seri pelajaran baru, triwulan kedua tahun 2026 dengan judul besar Bertumbuh dalam Hubungan dengan Tuhan. Di studio sudah hadir teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi, dan tentu saja kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, minta kesediaan dari Jadi untuk membacakan. Yang pertama ada dari Helni Tangkilisan. Terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat yang sudah menguatkan iman percaya saya. Amin. Lalu selanjutnya ada Yatin Kukung. Puji Tuhan, terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini melalui diskusi. Setelah menonton diskusi ini, saya merasa terberkati dapat memahami lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel. Salam dari Keningau, Sabah. Yang selanjutnya ada dari JMZ. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat yang begitu baik. Tuhan memberkati. Amin. Nurman, silahkan. Selanjutnya datang dari Ibu Roselin Sungga. Shalom dan terima kasih penjelasan Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati kita semua dari Lahat, Datu, Sabah. Lalu yang kedua dari Bapak Purnomo Sitohang. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sahabat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari Saudari Tahin Rantaka. Terima kasih kepada Sekolah Sahabat memberi berkat kepada saya. Dan yang terakhir dari Bapak Manalo Washington, Shalom semua buat tim ACI. Terima kasih buat pelajaran Sekolah Sahabat yang luar biasa. Amin. Neta Wilson. baik, ini dari Helni Tangkilisan lagi nih. Okay. Komen 2 kali dia. Oke, amin. Terima kasih atas firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sahabat yang sudah menguatkan. Tuhan berkati pendeta dalam pelayanan bersama tim Hope Channel. Berikutnya dari Jonah, terima kasih atas firman Tuhan yang indah. Marilah kita tetap selalu mengutamakan Kristus dalam hidup setiap saat. Salam dari NJUS, ini New Jersey ya. Oke, salam. Lalu berikutnya dari Nancy. Amin, pelajaran yang sangat baik dan pembahasan yang memberikan insight dalam diskusi Sekolah Sahabat di Jemaat Thousand Oaks, California. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, untuk teman-teman yang telah setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sahabat dan telah menuliskan kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, berbagi kesaksian dengan kami bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan teman-teman, karena ini adalah pelajaran pertama dari triwulan yang baru, jikalau ada teman-teman yang rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama dengan kami, namun sulit akses kepada buku ini, silahkan saja langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya ingin memiliki buku Sekolah Sahabat, maka kami akan mengirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma di wilayah negara Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu, segera hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk kami dapat mengirimkan buku Sekolah Sahabat
kepada Anda semua. Pelajaran kita sepanjang triwulan yang baru adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Apakah kita mungkin sudah dari kecil mengenal Kristus sebagai juru selamat, ataupun kita mungkin baru-baru saja menerima iman Kristen. Tetapi kita semua perlu untuk bertumbuh, perlu untuk menjadi dewasa, perlu untuk menjadi sempurna atau utuh di dalam perjalanan iman kita. Dan sepanjang triwulan ini kita akan melihat apa saja langkah-langkah atau mungkin hal-hal praktikal juga bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Mungkin kita sudah lama mengenalnya, atau baru saja memulai perjalanan iman. Namun, di setiap musim kehidupan, bertumbuh dalam hubungan yang bermakna dengan Allah adalah hal yang sangat penting. Ada saat di mana kita merasa jauh, gambaran tentangnya menjadi kabur. Berdoalah agar Ia memberikan kejelasan, pengharapan, dan arah. Kini saatnya, bukan nanti, untuk mengenal, mengasihi, dan tinggal di dalam Dia. Karena hubungan ini memengaruhi segalanya, bahkan sampai pada masa depan kehidupan yang kekal. Perjalanan ini bukan perlombaan singkat, melainkan maraton iman. Kita bisa jatuh, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan terus melangkah. Dan kita tidak berlari sendirian. Para pelari lain yang mengasihi Yesus dan firman-Nya juga berlari bersama kita. Yang terpenting, Yesus berjanji memberikan penolong untuk menyertai, menguatkan, menopang, dan tinggal di dalam kita. Untuk terus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sementara belajar, mari berdoa agar Roh Kudus bekerja atas kita masing-masing secara pribadi dan sebagai gereja global untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah seperti belum pernah sebelumnya. Sebab, sungguh, tidak ada yang lebih penting daripada terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Pelajaran pertama dengan judul Cek Realitas. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jadi. Sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kami semua. Pada saat ini kami sama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus Tuhan sehingga kami boleh berdiskusi sesuai dengan kehendak Tuhan dan pembahasan semuanya berlangsung itu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan saja, sehingga itu boleh menguatkan iman kami dan yang mendengarkan juga di rumah. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami memohon jadilah guru kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih jadi untuk doanya. Kalimat pertama dari pelajaran pembuka, pelajaran pertama triwulan yang baru tahun 2026 ini. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Allah saat ini? Nah ini yang saya mau tanyakan, mungkin nggak perlu, karena ini biasanya pertanyaan pembuka harusnya pertanyaan ringan ya. Cuman ini kayaknya agak-agak berat, tapi nggak apa-apa, nggak usah yang berat-berat banget. Skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa, dan boleh jelaskan singkat kenapa, oh kira-kira kayaknya di sini deh. Jadi aku skala 1 sampai 10 di bawah 5. Di bawah 5 Itu menurutku gitu kan, karena masih banyak sih semua hal-hal yang
Yesus lakukan, aku tuh belum mau lakukan gitu. Maksudnya masih berkeras hati untuk kayak Tuhan suruhnya A, tapi aku malah, Tuhan aku sukanya C gitu. Itu masih banyak banget hal yang kayak gitu. Oke. Kalau Norman? Kalau nggak jadi di bawah 5 apalagi saya. Anak pendeta ini? Itu dia justru. Itu dia justru tapi Gimana gimana pendeta? Nanti kita tunggu jawabannya. Kayaknya ya di bawah 5 kali ya, karena kalau ibarat pacaran tuh kayaknya komunikasinya kurang gitu loh, masih sering dengan ego sendiri, masih sering dengan keras kepala sendiri gitu. Jadi hubungan sama Tuhan kalau pribadi ya, maksudnya ya kayak orang pacaran gitu, kadang-kadang off, kadang-kadang on, kadang-kadang seneng, sekalinya seneng sama Tuhan, tapi abis itu bete, kayak Tuhan kenapa sih gini, kenapa sih gitu, ngambek ya gitu deh. Oke, asal nggak ghosting ya? Oh enggak ya? Enggak di ghosting dong. Pendeta, berat nih. Bingung nih, jawab terlalu tinggi, salah. Nanti sombong. Jawab terlalu rendah, salah. Ini memang pelajaran Laodikia ini kan. Iya. Jadi Tidak panas dan tidak dingin. panas dan tidak dingin. Kalau kami ya mungkin 6 lah, 6,5 passing grade. Kenapa? Ya mungkin kadang-kadang ya dalam hidup kan sebenarnya sih bukan soal up and down ya. Kalau saya percaya dalam kekristenan itu identitas itu konstan. Tapi perasaan kan yang naik turun. Gitu. Kalau identitas ya pasti di dalam Tuhan, umat Tuhan. Tapi perasaan ini yang memang kadang-kadang mudah sekali untuk terbuai dengan situasi. Terutama kalau lagi baru dapat apa, wah senang. Baru dapat masalah, turun. Ya seperti itulah. Kalau sekarang kebetulan lagi dalam tahap yang tengah-tengahnya lah. Ini lagi naiknya. Kayak abis revival soalnya. Lagi naik kan, lagi turun, pokoknya ini lagi di tengah-tengah ini. Oke, terima kasih. By the way, ini pertanyaan bukan untuk cari-cari tahu atau ngejudge atau apa enggak ya, tapi refleksi diri, karena kan judulnya aja udah cek realitas gitu ya. Jadi sebelum mungkin penulis Sekolah Sahabat kita sebelum memulai bagaimana sih bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus cek dulu gitu. Sebenarnya kita sekarang ini ada di mana? Apakah hubungan kita sudah konsisten dengan Tuhan? Apakah tadi seperti yang dibilang ya perasaan, karena kalau lagi senang mungkin ingat Tuhan, kalau lagi susah marah sama Tuhan, atau sebaliknya, kalau lagi dapat masalah kita dekat banget sama Tuhan, kalau lagi senang malahan kita lupa sama Tuhan gitu ya. Oke. Tadi sudah disebutkan ya bagaimana jemaat Laodikia atau pekabaran kepada jemaat Laodikia itu adalah tidak dingin dan tidak panas. Itu kita bisa temukan di dalam Wahyu 3 ayat 15. Kalau untuk JD sendiri ini artinya apa sih tidak dingin dan tidak panas ini? Tidak dingin dan tidak panas. Berarti kalau untuk secara aku pribadi tahu Tuhan, tapi masih suka melakukan yang jahat. Jadi mix atau mencampur kebenaran dengan yang tidak benar. Gitu. Kalau itu menurut aku secara pribadi ya. Jadi banyak hal di dalam hidup aku yang aku masih suka campur-campur gitu. Contohnya hal kecilnya adalah mungkin aku bergumul soal makanan. Aku sudah tahu nih, aku nggak boleh makan ini gitu kan. Beberapa hal yang akan membuat kesehatanku, mungkin di orang lain nggak, tapi di aku itu berefek sekali gitu. Tapi aku suka banget hal itu gitu. Jadi masih suka, dan kalau ada pilihan makanan itu, aku pasti akan makan itu gitu. Padahal udah tahu itu nggak boleh untuk aku. Nah itu contoh kecil lah, dimana masih suka memix aku udah tahu. Kadang aku bisa menang, tapi kadang juga masih suka kalah gitulah. Nah ini agak repot nih mendefinisikan tidak dingin tidak panas. Tapi kalau boleh kasih ilustrasi, jadi beberapa waktu lalu di kantor tempat saya bekerja, kita ada kayak town hall, pertemuan gitu kan. Terus bosnya tuh ngingetin, kalian ke kantor tuh harus ada jiwanya. Jangan cuma karena bangun pagi, harus kantor gitu. Nyampe kantor, kerja seadanya. Pulang juga kosong gitu. Otak kosong emang hanya untuk bekerja, hanya untuk terima gaji di akhir bulan, tapi passionnya nggak ada. Nah jadi ngingetin sama saya bahwa ya ternyata ya itu loh mungkin ya, tidak dingin tidak panas. Dalam artian yang menjalani aja karena merasa sudah punya,
merasa kayaknya udah aman nih hidupnya. Tidak ada passion-nya, tapi tidak juga kalau dalam konteks kekristenan ya tidak juga butuh pertobatan, masa tidak butuh pertobatan, masa juga tidak butuh Tuhan ya hidup sebagaimana adanya aja udah. Kan kalau misalnya dia dingin, maka dia bisa bertobat. Ketika dia bertobat, maka passionnya kembali. Tapi kalau dia panas, passionnya dia punya jiwanya menggelora gitu kan. Tapi kalau nggak dingin nggak panas, apa yang mau diubah? Apa yang mau dibangkitkan? Oke. Pernyataannya bosnya Norman ini membuat saya jadi berpikir gitu untuk pekerjaan yang di luar aja mungkin harus ada passionnya gimana lagi dengan contohnya yang di dalam pelayanan gitu ya, yang di Hope Channel contohnya ini yang datang-datang cuman untuk datang kerja doang, udah lupa sama pertanyaan pertama pas waktu interview mau masuk, kamu mau ngapain di sini? Oh, saya mau melayani gitu ya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua juga ya, bukan hanya Norman dan teman-teman yang ada di sini, tapi bagi kita semua. Ketika kita hidup ya harus ada passionnya, ketika kita bekerja itu ada jiwanya, dan ketika kita melayani kita ingat lagi akan kasih yang mula-mula, mungkin gitu ya pendeta. Silakan. Ya kalau arti suam-suam kuku atau apa ya, dengan tidak dingin dan tidak panas ini sebenarnya kan ketika di dalam ayatnya sendiri dikatakan karena engkau tidak dingin tidak panas, aku muntahkan. Tapi alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi tidak mengatakan bahwa harus panas, enggak juga. Ya kalau mau panas, kalau mau dingin. Jadi tidak ada konotasi bahwa panas itu baik, dingin itu jelek. Jadi kan orang berpikir, wah kalau gitu, kalau baik sekalian, kalau enggak jahat sekalian. Sebenarnya bukan itu konteksnya, tapi lebih kepada kegunaan, gitu kan? Kalau dia punya sebuah kegunaan atau punya sebuah karakteristik, ada gunanya. Kalau dia panas bisa dipakai untuk ini. Kalau dia dingin bisa dipakai untuk ini. Tapi kalau dia tidak panas dan tidak dingin, mau diminum aja kita nggak enak gitu loh. Kalau minum air hangat kan, oh ya apa kerongkongan enak. Atau kalau minum air dingin, oh ya jadi segar. Tapi kalau airnya lau-lau gitu kan, ya udah muntahin aja lah, ini kok kayak minum kayak nggak minum gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi kalau dibilang maksudnya apa? Mungkin maksudnya lebih kepada setiap hal itu memerlukan sebuah stance gitu ya. Kita bicara soal kita harus make a stand gitu kan. Kemarin di pekan yang lalu kan harus berdiri. Nah kalau memang mau berdiri untuk sesuatu ya berdirilah. Dia mau aktif. Oke, misalnya contoh kalau yang paling gampang lah, konservatif atau liberal. Dua-duanya ini ada gunanya. Dia konservatif, dia menjaga. Kalau liberal dia membuka ruang baru. Ya kalau kau liberal ya tentu ada ruang-ruang baru, ada celah-celah baru di mana kau bisa masuk. Kalau kau konservatif ya tentunya ada hal-hal yang memang bisa kau preserve, kau bisa jaga. Tapi kalau orangnya nggak konservatif, nggak liberal, sentris gitu, kau ngapain gitu? Jadi kadang-kadang kalau kita bilang sentris, oh saya sentris, mungkin nggak bagus juga jadi sentris di dalam konteksnya. Kita harus tahu juga konteksnya seperti apa. Tapi paling tidak dalam Alkitab ini mengatakan lebih kepada manfaat dan fungsi. Kalau dia panas ada gunanya, kalau dia dingin ada gunanya, kalau dia tidak panas tidak dingin, ya sama seperti garam itu kan, tidak ada asinnya, buat apa lagi? Udah buang aja gitu. Oke, ini jadi pengetahuan atau pengertian yang baru ya bagi kita juga, bukan hanya sekedar dari temperaturnya atau kayak gimana sih, kayaknya biasa aja kalau makan atau minum air yang biasa-biasa, tapi dari manfaatnya juga gitu kita bisa melihat. Nah, di ayat yang ke-18 itu ada istilahnya langsung nasihatnya Tuhan gitu ya, untuk yang tidak panas dan tidak dingin, yaitu dikatakan, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Apa ini arti dari simbol-simbol ini dan secara praktikalnya seperti apa, Norman? Ini kalau arti dari simbol mungkin Pendeta Wilson lebih paham ya. Tapi kalau melihat konteks dari ayat ini tuh seperti Yesus itu mau kasih tahu kalau
ayo bertobat gitu loh. Setelah kamu tahu bahwa kamu suam-suam kuku gitu kan, tidak dingin, dan masih banyak kekurangan, karena pada saat itu kan konteksnya jemaat itu kan merasa bahwa ya udah kita gini-gini aja lah, merasa bahwa punya segalanya, jadi stagnan hidupnya. Maka tukerlah itu dengan sesuatu hal yang lebih baik daripada kekayaan tanda kutip, kekayaan duniawi itu sendiri gitu loh, supaya adanya pertobatan, adanya perubahan. Itu sih. Oke. Aku setuju kan, yang menarik di sini adalah kata membeli. Iya. Dimana di situ kalau kita tahu membeli itu berarti kan ada sesuatu yang kita kasih, barter gitu ya, ada yang sesuatu yang kita kasih lalu ditukar dengan yang mau kita beli itu gitu kan. Nah, aku merasa bahwa proses menjual dan membeli ini kayaknya butuh seumur hidup aku gitu. Karena ternyata banyak yang masih yang masih banyak yang sebenarnya Yesus tuh kayaknya mungkin mau nih, jadi ayo tuker ini ya, tapi aku masih belum mau gitu kan. Nanti dulu Tuhan gitu kan. Oh, mungkin yang ini sudah mau gitu karena hal yang satu ini sudah mau gitu. Jadi oke, aku tukar gitu. Tapi nanti habis itu yang ini jangan dulu ya Tuhan gitu kan. Nanti setahun lagi, oh mungkin yang tadi jangan, aku udah bisa nih Tuhan gitu, tuker lagi gitu kan. Jadi proses itu yang menarik buat aku itu membutuhkan ternyata bukan cuma sekali, tapi kayak berkali-kali kalau untuk secara aku pribadi. Dan akan ada nanti kalau kita baca di Alkitab akan ada lagi di mana kita sudah tidak bisa membeli dan menjual. Jadi proses barter itu sudah tidak ada lagi gitu. Sudah jadi tertutup pintunya. Jadi ya sekarang lah, kalau masih ada sekarang kesempatannya, marilah kita tukar terus, kita minta Tuhan untuk bisa kita mau memberikan yang kita ada di kita untuk ditukar dengan apa yang dipunyai Tuhan. Benar. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ini kan menyambungkan atau memberikan alasan mungkin ya, kenapa dia suam-suam kuku gitu ya, kenapa dia tidak panas dan tidak dingin. Jadi di sini adalah karena persepsi dirinya itu yang tidak tepat. Ya kan, karena engkau berkata aku kaya, memperkaya diri, tidak kekurangan apa-apa, merasa padahal engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Dan ketika orang tidak tahu kondisinya seperti apa, mungkin salah satu yang praktikal nih dalam jadi kita kan punya mobil. Kebetulan mobil kita ini fuel efisiensinya itu rendah banget. Masa 1 liter itu cuma 5 kilo. Oh, ini udah kayak mobil Mercedes atau Ferrari nih. Padahal ini cuma mobil Toyota biasa gitu lah ya. Dan kita cari-cari ternyata mungkin ada salah satu sensornya, oksigen sensor yang cacat. Apa tujuan oksigen sensor ini? Oksigen sensor ini adalah untuk mengatur kadar oksigen di dalam ruang pembakaran. Kalau oksigen sensornya itu ngaco, jadi udahlah kasih aja bensin sebanyak-banyaknya. Padahal bukan itu kebutuhannya. Dan mungkin ini juga yang terjadi karena dia tidak menyadari keadaan dirinya, mesin ini tidak sadar perlunya apa, akhirnya udahlah kasih aja sebanyak-banyaknya, itu malah jadi pembakaran yang kurang bagus. Akhirnya malah jadi tidak efisien. Nah, kadang-kadang kalau orang tidak menyadari dirinya seperti apa, kadang-kadang kita merasa kalau orang yang merasa kaya padahal tidak, itu adalah keadaan yang salah. Tapi salah juga. Ada orang yang sebaliknya juga bukan berarti lebih bagus. Dia merasa miskin padahal dia kaya. Ya kan? Kalau orang yang selalu merasa miskin kan, ya ini mungkin bukannya menyentil kalian bilang, saya di bawah 5. Kalau tadi pertanyaan pertama kan, kadang-kadang nggak salah juga, tapi kadang-kadang yakin kau cuma di bawah 5. Jangan-jangan sebenarnya kau itu udah oke gitu loh. Tapi dalam hati kita selalu merasa kurang. Seperti saya kurang. Ya, di dalam hal rohani bisa seperti itu. Atau kalau dalam hal yang lebih klise atau yang lebih sehari-hari, saya merasa miskin. Saya kayaknya belum bisa lah saya menyumbang. Apalah saya ini. Itu kan kalau dalam hal finansial. Tapi bisa juga dalam hal kepemimpinan. Siapalah saya ini. Saya bukan ini, saya nggak bisa memimpin. Padahal dia sudah bisa gitu loh. Sudah waktunya dia untuk mengambil tugas tanggung jawab, tapi dia merasa tidak cukup. Nah, baik merasa lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya atau merasa lebih rendah daripada keadaan yang sebenarnya, inilah yang membuat pembakaran kerohanian kita ini tidak sempurna. Akhirnya ya lari kita ya cuma segitu-segitu aja gitu, nggak bisa secara efisien. Mungkin kira-kira makanya nasihatnya apa? Ya perbaikilah. Ya, kalau dalam hal ini karena konotasinya yang lebih merasa kaya padahal miskin, ya oke, perbaikilah
supaya kamu menjadi kaya beneran gitu kan. Makanya belilah emas supaya kamu bisa punya iman, belilah pakaian supaya kamu tidak telanjang, punya karakter Kristus yang sebenarnya, lalu berilah salep mata supaya kamu bisa melihat dirimu yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya ya. Saya menemukan ini satu hal yang menarik. Karena di ayat 19 dan 20 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Di ayat 19 tuh kayak dibilang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Tapi ayat setelahnya sepertinya kayak melembut gitu. Ada di depan pintu, nunggu pintu dibukain, mengetuk, tunggu pintu dibuka, tidak memaksa untuk masuk. Kalaupun sudah masuk dikasih, malahan diajak makan sama-sama gitu. Jadi adakah hubungan atau mungkin perbandingan dari antara dua ayat ini? Jadi Kalau aku lihatnya sifat manusia itu biasanya kalau udah ditegur dan dihajar baru mau buka pintu. Itu aku juga sih. Harus dikasih titik nol baru mau datang sama Tuhan, buka pintu gitu untuk Tuhan gitu kan. Biasanya tuh kalau tapi gimana ya maksudnya, Tuhan tuh tetap ada menunggu kan, aku buka pintu, dia nggak bisa nerobos masuk gitu. Dia sangat menghormati keputusan kita, apa pilihan kita gitu kan di dalam hidup ini. Ya itu, aku ngerasa kalau makanya mungkin ayat 19 ditulis duluan kali ya, karena aku ngerasa kalau aku nggak dihajar dan ditegur, biasanya aku nggak mau bukain pintu. Aku tipe yang seperti itu. Oke, berarti ini cocok banget buat kamu ya. Norman gimana? Jadi merasa nih kayaknya agak aneh, orang biasa ngetok dulu baru berantem, ya ini berantem dulu baru ngetok gitu kan. Cuman jadi agak sedikit mengerti setelah ingat biasanya beberapa apalagi dalam konteksnya zaman dulu gitu ya, mereka kan akan lebih sering ketemu di jalan, di luar ketimbang di dalam rumah. Mereka hanya akan di dalam rumah ketika malam atau sore menuju malam gitu kan, orang zaman dulu. Jadi ya ketemu dulu nih sama Tuhan, ditegur dulu sama Tuhan, begitu sudah pulang, lalu Tuhan ketok, nah itu baru ketersediaan kita. Jadi Tuhan tuh mau tegur, tapi teguran yang masuk atau enggak ya tergantung kitanya, mau terima atau enggak. Ada beberapa tipikal orang yang setelah ditegur sakit hati, nggak mau buka pintu gitu kan. Baik lagi itu pilihan sebenarnya. Tapi kalau kita mau buka pintu, kalau kita mau buka pintu hati kita setelah kita ditegur, maka biasanya pekabaran itu atau nasihat Tuhan itu akan jauh lebih masuk. Contoh sederhana seperti ini. Ini laki-laki nih, biasanya ya, laki-laki berantem nih, gedebuk. Habis itu bisa makan bareng-bareng, bisa ngobrol bareng-bareng, bisa sama-sama makan, duduk bareng. Padahal sebelum berantem gitu loh. Jadi ya mungkin fase ini yang lebih masuk kepada orang di zaman dulu bahwa ya udah nih kita gebuk-gebukan dulu, setelah itu kita ngomong, kamu tuh seharusnya bagaimana, apa yang seharusnya dirubah. Neta? Ya mungkin ya pas juga lah, apalagi kalau kita punya anak-anak gitu ya, kan dia memang cara untuk mendewasakan anak-anak adalah ketika kita berhenti memaksa dia. Ya disiplin itu ada, maksudnya memaksa, ada hal-hal yang harus dipaksa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa, yang memang harus keinginan dia. Jadi kalau anak-anak ya tentunya kita tegur, ya kita pukul bahkan sampai mereka lari ke dalam pintu kamar gitu kan, tutup pintu, bisa tarik-tarikan pintu gitu kan, karena nggak mau dibukain. Tapi at some point kita harus ya menunggu, ya biarlah anak itu yang memang mau keluar sendiri, karena yang diminta di sini adalah persekutuan atau perjamuan gitu. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti ada communion. Dan persekutuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Dan inilah memang urutannya. Dikasihi dulu, setelah dikasihi baru ditegur dan dihajar. Setelah ditegur dan dihajar ada pertobatan atau membukakan pintu, baru kemudian bisa ada persekutuan. Dan inilah sesuatu yang
tidak bisa kita lihat secara sendirian, tapi harus kita lihat satu rangkaiannya secara utuh. Kenapa kedua hal ini kok seolah-olah bertolak belakang, tetapi sebenarnya adalah sebuah ya urutan yang memang secara nyata juga kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari kan, seperti tadi jadi bilang kan, ini harus sesuatu terjadi dulu, digoyang-goyang dulu, baru oh iya ya, saya harus bikin seperti apa? Saya mau tetap dalam keadaan saya, tetap bertahan, atau saya mau berubah. Nah inilah keputusan kita mau membuka pintu atau tidak, mungkin begitu. Ya, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Diskusi kita semakin hangat ini, dan setelahnya kita akan membahas seperti apa sih praktikalnya membuka pintu itu. Jadi jangan kemana-mana. Dengan cara apa secara praktikal kita dapat membuka pintu hati kita kepada Tuhan? Jadi, Kalau melihat ini secara praktikal ya, berarti kalau melihat Yesus, apapun yang dia lakukan pertama kali biasanya dia berdoa. Jadi praktikalnya adalah kita nggak bisa buka pintu hati kita sendiri kan? Maksudnya, oh ya dengan senang hati Tuhan saya bisa buka gitu kan? Itu kayak apapun itu kan Kristus yang kerjakan di dalam diri kita. Nah, jadi yang pertama kali kalau kita sudah tahu bahwa kita berdosa adalah ya berdoa sih. Berdoa selalu dimulai dengan doa. Kalaupun selanjutnya adalah kalau aku ngerasa praktikalnya adalah kita harus berpuasa. Tanda kutip berpuasa itu apa? Berpuasa itu adalah menghentikan hal-hal yang tidak baik atau yang tidak berguna untuk diri kita atau ya sangat buruk dampaknya. Lalu sama seperti cleansing kali gitu ya. Kita menghentikan, tapi habis itu kita masukkan yang baik gitu. Jadi puasanya adalah kalau misalnya kita tahu kelemahan kita adalah di media sosial gitu kan. Kita terlalu banyak scrolling media sosial. Ya stoplah itu dulu, lebih banyak lalu masukkan hal-hal yang lain gitu, yang berguna untuk kita atau firman Tuhan kah, atau misalnya mungkin dengar-dengar podcast yang rohani kah, atau yang lain-lain, sesuatu hal yang itu memang berguna buat kita gitu. Terus habis itu baru mungkin kalau aku terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau melayani di mana saja di dalam pekerjaan Tuhan, nggak boleh dikotak-kotakan ya, banyak gitu. Nah, seiring dari situ aku sih yakin sih pasti akan terbangun gitu. Nah, masalahnya adalah memaintainnya gimana habis itu. Termasuk ini ya, mau dipanggil untuk ke sini gitu, itu salah satu cara melayani yang membangunkan ya. Iya. Norman. Waktu dulu di kampus gitu ya, pernah ada KKR, terus biasa hari terakhir gitu kan, kalau pendeta di depan, yang di ujung belakang, jangan keraskan hatimu. Nah, karena kampus ini, ya teman-teman saya juga agak lucu orangnya gitu ya, terus berisik lah, yang mau ngerasain hati siapa? Orang dapat panggilan. Jadi, dari situ saya mikir, jadi buka hati itu gimana caranya? Apa yang, secara praktikal apa yang mau dibuka? Setelah makin kesini, makin banyak baca, makin banyak, oh ternyata buka hati itu maksudnya secara praktikal gitu ya. Tahu dulu bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Kadang kita rasa bahwa saya tahu Alkitab luar dalam, saya tahu tuh ini bagaimana Tuhan bekerja saya tahu kayak gini. Tapi saking tingginya kita punya ego dan merasa paling tahu, jadinya ketukan Tuhan itu tidak lagi berlaku, tidak lagi kita ingat gitu kan, tidak lagi terdengar sama kita. Nah, setelah kita merendahkan hati, kita tahu bahwa kita butuh Tuhan, biasanya ketukan itu akan mulai terdengar. Oh, ternyata Tuhan tuh maunya setelah baca Alkitab, banyak berdoa, akan mulai kelihatan jalan-jalannya. Oh, ternyata Tuhan tuh maunya A, ternyata Tuhan tuh maunya B. Jadi ya membuka hati secara praktikal ya itu dulu, tahu dulu bahwa kita memang butuh Tuhan, karena kalau nggak butuh Tuhan nggak bisa ketuk hati kita. Yang kedua, berkomunikasi sama Tuhan. Gitu. Pendeta. Jadi kalau kita lihat soal pintu ini kan menarik ini pintu ya. Kalau secara filosofis apa sih pintu itu?
pintu ini kan sebuah ambang yang membatasi dua ruang. Hmm. Dan ketika itu sudah dibuka, asumsinya adalah akan ada pertukaran. Akan ada yang masuk dan akan ada yang keluar. Dan ya di sini ya kalau secara praktikalnya berarti kan kita tahu kita ada di sebuah batas atau di sebuah persimpangan lah gitu kan ya. Kita mau membuka atau mau menutup. Nah, itu kan suatu keputusan. Lalu kemudian yang tadi seperti sudah dibilang oleh JD ya, ketika pintu itu dibuka, harus ada yang masuk dan harus ada yang keluar. Karena percuma pintu itu dibuka tapi tidak ada pertukaran, gitu kan? Karena seringkali orang kan, oke, pintunya dibuka, tapi dianya nggak mau keluar, terus orang yang di luar juga nggak mau masuk. Jadi buat apa pintu ini dibuka, gitu kan? Ya sudah kalau bilang, kubukakan pintu maaf. Tapi nggak ada yang mau datang minta maaf gitu. Pintu maaf sih terbuka, ya silahkan kalian datang. Sebenarnya kan itu yang kadang-kadang terjadi. Jadi mungkin kalau secara praktikal ya mungkin satu harus ada akses yang diberikan. Lalu kemudian ketika akses itu sudah diberikan ya harus ada yang dilakukan. Karena kalau tidak ya buat apa hal itu dilakukan. Lalu mungkin kalau yang kedua adalah bahwa pintu ini juga kan membukakan artinya kan menyingkapkan. Apa yang tadi di dalam tidak terlihat, akhirnya terlihat. Dan kadang-kadang memang itu yang harus kita lakukan. Kita membuka pintu artinya membuka visibilitas terhadap, ya ini visibilitasnya dalam arti abstrak ya, terhadap ya apa yang ada di dalam, kerusakannya, kebobrokannya. Dan ini memang nyambung dengan tadi yang di awalnya kan, orang menutupi kondisi yang sebenarnya. Atau memang dia sebenarnya antara dia sadar atau nggak sadar, tapi inilah proyeksi yang mau dia sampaikan kepada dunia luar. Tapi dengan pintunya dibuka, ya akhirnya bisa terlihat. Dan ketika itu sudah terlihat, ya barulah akan ada sebuah komunikasi dan komunion yang terjadi. Nah, persekutuan yang terjadi. Seperti itu. Oke, terima kasih pendeta. Tapi kadang-kadang juga kita menemukan bukan hanya orang lain, tapi mungkin diri kita sendiri pernah ada dalam satu titik kita ngerasa udah terlalu jauh dari Tuhan, terlalu berdosa, terlalu sudah hilanglah ini, sampai kita tidak mau membukakan pintu kepada Tuhan. Padahal mungkin Tuhan ya memang hanya di depan pintu saja, cuman kita ngerasanya yang udah terlalu jahat gitu ya, mungkin udah terlalu berdosa dari Tuhan. Bagaimana kita bisa diyakinkan pelajaran hari Selasa bahwa kasih Allah adalah kasih yang tak berkesudahan, terutama di titik di mana kita ngerasa kita udah kayaknya hopeless deh gitu. Jadi itu kalau aku seperti berdiskusi aja kali ya. Kalau dialog itu kan butuh dua orang, tapi butuh telinga juga untuk mendengar gitu. Jadi kalau aku ngerasanya ketika kita sudah jauh sekali dari Tuhan dan sudah tahu nih saya berdosa, satu hal yang bisa mengingatkan saya kembali bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya dan tetap mau menerima saya adalah dengan firman Tuhan sebenarnya. Gitu. Jadi maksudnya kayak dialog, anggaplah firman Tuhan ini seperti Tuhan yang bicara langsung sama saya gitu. Nah, atau salah satu tips yang biasa saya lakukan kalau saya sudah jauh sekali dari Tuhan, terus abis itu mau datang, aduh Tuhan malu atau gimana gitu. Satu, aku baca lagi cerita di Alkitab tentang 3G. Getsemani, Gabata, dan Golgota. Jadi di situ baru aku bisa menyadari bahwa itu kasihnya Tuhan luar biasa loh, walaupun saya tuh berdosa banget gitu. Dan kadang mungkin aku lupa, jadi harus diingatkan. Jadi ketika aku baca itu aku diingatkan lagi gitu kan. Mau sampai mau nangis lagi kayak mau apa gitu kan. Tapi itu masuk lagi di pikiran aku gitu. Jadi ya bagi yang punya mungkin buku Kerinduan Segala Zaman di rumahnya, baca lagi chapter tentang mulai dari Getsemani sampai Yesus di Golgota gitu kali ya. Luar biasa tipsnya. Kalau Norman? Ini sebenarnya masalah yang paling sering terjadi gitu kan dalam kehidupan kita. Kita rasa bahwa kita udah nggak layak lah gitu ya. Sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Kita rasa bahwa bahkan berdoa pun kadang rasa kayaknya Tuhan ini deh nggak dengar deh. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa justru kematian Yesus di kayu salib ya untuk kita.
kematian Yesus di kayu salib itu jadi satu lambang besar, jadi satu hal yang besar, menunjukkan betapa sayangnya Tuhan sama kita, betapa Dia mau ada sama-sama dengan kita. Kalau bisa kasih satu contoh, saya suka sama sejarahnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Berarti bukan suka bunuh-bunuhannya, enggak ya. Suka sama sejarah perangnya gitu kan. Suka sama sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, salah satu langkah yang dilakukan sekutu pada saat itu untuk bisa merenggut hati tempat-tempat yang tanda kutip sudah terjajah oleh Nazi pada saat itu adalah dengan memberikan pengharapan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik. Tentara-tentara yang di medan perang tuh ngerti bagaimana kehidupan di medan perang, sehingga ketika dia berkomunikasi dengan penduduk-penduduk di sana, nyambung nih, masuk nih. Nah, hal yang sama juga terjadi. Tuhan tahu bahwa kita ini capek, kita lelah. Untuk itu, dia selalu ada. Nah, ketemunya dengan Tuhan ya bagaimana ya? Ngobrol, komunikasi, tadi sudah Kak Jadi bilang, komunikasi, ngobrol. Remind lagi, banyak loh yang sebenarnya sudah selama ini kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita sedang rasa kita jauh, kita sedang rasa kita putus asa, ingat lagi, oh kemarin Tuhan sudah buat gini, kedepannya mungkin akan buat yang sama. Gitu. Pendeta ada tambahan? Ya, kalau caranya ini bagaimana supaya kita bisa diingatkan lagi? Kalau keadaannya seperti itu, sebenarnya sih bolanya kalau bagi saya itu bukanlah kitanya, tapi bagaimana Tuhannya yang harus mengingatkan. Ya, karena kalau saya mencoba mengingatkan diri kita sendiri segala macam, ya mungkin itu enggak. Ya bisa juga seperti dua arah lah. Kalau kita melihat kepada ilustrasi mengenai 3 hal yang hilang gitu kan, ya ada domba yang hilang, ada koin yang hilang, dan anak yang hilang. Ya kita harus paham, ini kita sebenarnya kalau kita lagi hilang, kita tahu jalan pulang atau enggak. Kalau kita nggak tahu, ya udahlah kita seperti domba itu ya teriak-teriak aja, bung be gitu kan, lama-lama nanti gembalanya akan datang. Kalau seperti koin yang hilang, ya kan salah satu interpretasinya adalah ya kita nggak tahu kita hilang, kita ada di dalam, kita nggak tahu hilang, ya udah, ya tetap aja di situ, toh nanti akan ditemukan juga. Nah, tapi kebanyakan kadang-kadang orang ini sebenarnya ada di posisi yang ketiga, anak yang hilang. Dia tahu dia hilang, dia tahu cara baliknya juga dia sebenarnya tahu, cuma belum mau aja gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah bapaknya yang akan kirim pesan, ayo dong, datang dong, dipanggil-panggil apa segala macam? Banyak orang sebenarnya adalah anak yang hilang, tapi mau merasa sebagai domba yang hilang, mau dicariin. Padahal ya Tuhan nggak mencari saya. Oh, kalau Tuhan mencari saya akan kembali. Padahal enggak. Dia harus sampai di dalam tahap tertentu bahwa ya dia menyadari bahwa memang keadaan dia ini udah nggak enak. Ya, kalau keadaannya nggak enak, ya baliklah. Siapa yang suruh kau di situ? Nggak ada yang suruh kau di situ. Tahu jalan pulang nggak tahu. Ya, kenapa masih mau di situ? Nah, gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kasarnya ya kita harus sampai kepada tahap itu. Nah, tapi kembali ini kan ya tergantung konteksnya. Jadi jangan dibilang nanti pendeta ini terlalu tidak ada kasih apa segala. Tapi di satu sisi ya itulah sebenarnya pandangan pelajaran Laodikia ini. Orang tidak menyadari keadaannya. Nah, mungkin itu dulu lah. Ya sadarilah keadaan kita supaya kita tahu kita ini domba yang hilang atau kita ini anak yang hilang. Kalau kita sudah tahu berarti solusi berikutnya itu jelas. Misalkan kalau memang kita domba yang hilang, kita hilang, nggak tahu masalah nggak tahu penyelesaian masalah itu seperti apa, ya udahlah pasrah aja, tunggu aja. Tapi kalau kita sadar, kita sebenarnya anak yang hilang, kita tahu nih kenapa alasannya, sebabnya kita sendiri, ya malunya ya malulah gitu kan, karena ini kesalahan sendiri. Tapi bisa nggak kembali sendiri? Bisa, udahlah lakukanlah kembali sendiri, gitu mungkin. Oke, terima kasih pendeta. Saya ingin bacakan lagi satu statement dari buku Sekolah Sahabat kita. Dikatakan, kadang-kadang kita mungkin terlihat seperti sedang tinggal di dalam Dia, tetapi buktinya akan terlihat dari tidak adanya buah. Dan pada akhirnya ranting kita akan mengering. Jadi gimana nih? Ada nggak tips-tips kalau gimana caranya kita self-check lah? Sebenarnya ini saya benar-benar memang berada dalam Tuhan atau hanya ngerasa aja saya berada dalam Tuhan. Jadi self-check banyak sih sebenarnya. Tapi mungkin ini yang praktikal kecil-kecil ya. Satu, kalau saya masih ngelihat menjudge, apa sih bahasanya, menghakimi gitu ya. Entah itu hanya di dalam pikiran gitu. Misalnya contoh, saya lihat,
orang masuk gereja pakaiannya celana gitu kan. Sebenarnya saya nggak tahu nih orang ini kenapa gitu kan, kenapa dia bisa sampai pakai celana atau apa. Tapi saya udah langsung merasa, nggak benar nih orang gitu. Itu berarti nggak tahu juga ya, tapi aku ngerasa itu em, itu checklist aku satu gitu, bahwa aku suka menghakimi berarti kan. Padahal penghakiman itu hanya milik Tuhan gitu ya. Ya aku rasa pasti diri aku lah, kalau udah begitu berarti diri aku lebih daripada Tuhan. Harusnya itu kayak gitu. Terus kedua, kalau yang dari kecil-kecil nih, mungkin anak zaman sekarang atau ibu-ibu muda zaman sekarang, itu coba cek screen time-nya gitu kan. Cek screen time-nya apakah ya bagus kalau screen time-nya itu memang lebih banyaknya di dalam membrowsing hal-hal yang rohani. Tapi rata-rata kayaknya media sosial yang kalau aku sendiri masih banyak membrowsing hal-hal yang ada di media sosial, entah itu gosip hari ini, entah itu film apa, entah itu apa-apa, masih banyak banget itu aku. Jadi screen time aku tuh masih lebih banyak bukan di hal rohani gitu ya. Itu udah tanda-tanda lah gitu. Terus ketiga, coba cek account yang di follow di sosial media. Apakah lebih banyak, ya ini kan yang praktikal kecil-kecil, apakah lebih banyak memang tertarik dengan hal-hal kerohanian, atau malah lebih banyak follow begitu banyak artis-artis yang hanya memberikan keglamuran dunia gitu kan, yang jadi membuat kita jadi pengen seperti dia gitu. Itu terus habis itu yang paling gampang adalah seberapa banyak kita berdoa hari ini. Maksudnya oke, mungkin 3 kali, tapi 3 kalinya makan pagi, makan siang, makan sore gitu. Tapi lebih dari itu, apakah kita berdoa ketika misalnya contoh macet, daripada marah-marah di mobil, Tuhan tolong dong, saya butuh tepat waktu nih sampai ke sini, tahu gimana caranya ya untuk bisa tepat waktu, sedangkan jalan macet sekali nih gitu kan. Seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan atau berdoa di dalam satu hari ini, itu bisa dicek gitu. Itu untuk refleksi pribadi, dan keseringannya adalah aku gagal gitu. Jadi ya kita masih sama-sama bergumul nih untuk lebih lagi. Oke, langsung ke pendeta. Ya, mungkin selama orang itu masih bertanya-tanya, dia masih terhubung. Kalau dia udah nggak bertanya-tanya, dia sudah tidak terhubung. Itu aja sih. Kalau saya masih merasa, aduh Tuhan, saya bagaimana ya? Aduh Tuhan, sebenarnya saya tidak layak. Ya dia masih terhubung, cuma seberapa bagus koneksinya itu aja. Jadi dia belum di dalam tahap yang sudah kering. Kalau yang sudah kering ya sudah, tidak ada lagi pikiran bahkan untuk mencari Tuhan atau bahkan mengevaluasi dirinya. Mungkin kalau untuk indikasinya seperti itu. Nah, kalau caranya supaya kalau dalam keadaan yang seperti itu, bagaimana supaya bisa memulihkan hubungan? Nah, ya itu banyak tadi yang seperti jadi bilang kan, ya harus mengevaluasi diri, harus mengubah, harus ini, ada yang ditinggalkan, ada yang dilakukan, ya itu segala macam itu ada. Tapi bagi saya, kalau orang itu masih terhubung, adalah tugas daripada sang pokok itu untuk memberikan asupannya. Gitu ya. Jadi kalau dia masih terhubung, ya udah nggak apa-apa. Kau keadaanmu lagi di mana? Saya bertanya-tanya apa? Ya udahlah, kau mintalah kepada Tuhan. Sekarang saya keadaannya seperti ini. Saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Saya sudah lakukan apa yang saya bisa. Ya kasih karunialah yang menutupi sisanya. Inilah yang kadang-kadang kita kurang tekankan di dalam pemahaman kekristenan kita, dalam pemahaman keselamatan kita, bahwa kasih karunia itulah sebenarnya adalah yang menutupi, yang melengkapi, yang memampukan segala sesuatunya itu supaya untuk terjadi. Nah, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tinggal di dalam Kristus kadang-kadang terasa seperti hal yang paling sulit untuk dilakukan. Kita mungkin tahu bahwa itulah yang kita butuhkan, tetapi derasnya arus kehidupan menarik kita ke dalam pusarannya dan semuanya terasa terlalu berat. Mengikuti Allah bisa tampak seperti beban yang sangat besar, apalagi bagi mereka yang terus-menerus didesak oleh orang lain agar mengikuti Yesus. Agama seperti ini bisa terasa seperti kewajiban yang melelahkan karena hanya berfokus pada tindakan luar, bukan pada apa yang ada di dalam hati. Dan kalau kita, paling tidak bagi saya ketika saya membaca ini, saya membayangkan kayaknya
Kalau saya di umur yang sekarang, mungkin tidak, kadang-kadang mungkin ada, tapi sudah lebih mengerti lah, sudah lebih dewasa lah. Tapi ketika saya berada di fase-fase anak-anak atau remaja dan kita melihat banyak sekali, anak-anak dan remaja di gereja kita yang sepertinya ke gerejanya itu karena dipaksa oleh orang tua, atau bukan dipaksa lah, disuruh, ikut bersama dengan orang tua, dan kadang-kadang mungkin bagi mereka tinggal dalam Kristus atau menurut kepada Tuhan itu bukan hal yang keren, bukan hal yang menyenangkan, menjadi satu beban. Dan kalau kita lihat memang, zaman sekarang ya yang lebih semangat untuk melayani, contohnya ya yang sudah dewasa ke atas gitu. Bagaimana kita dapat meyakinkan atau mengajarkan kepada anak-anak generasi yang lebih muda sedini mungkin agar mereka tidak merasa ini menjadi beban. Norman. Ini sama anak pendeta lagi. Iya. Gimana ya ngomongnya? Karena dari kecil tuh sebenarnya bahkan dapat titel anak pendeta pun tuh capek loh sebenarnya loh, karena harus tampil sempurna dan itu Label jadi ya, label. ada label tuh jadi cangkang gitu loh. Padahal dalam hati pengen juga nih kayak anak-anak lain di gereja ini, masa cuma anak pendeta doang yang dimarahin, yang lain nggak dimarahin gitu kan. Tapi semakin besar semakin menyadari, nah inilah bahwa ya itu nggak cuma label, ada satu tanggung jawab. Anak-anak apa di generasi muda itu harus menyadari bahwa ada satu tanggung jawab yang harus mereka emban. Ada satu kutipan bagus banget, saya lupa tapi dari siapa. Masa perang itu melahirkan orang kuat melahirkan masa damai melahirkan orang lemah, dan masa lemah melahirkan lagi perang itu terus berputar. Jadi yang harus saya perhatikan adalah ketika berhubungan dengan generasi baru, maka pendekatannya juga harus pendekatan dengan yang sama seperti mereka. Harus ada kesadaran, ditanamkan kesadaran diri pada mereka bahwa ini loh, kita punya penting loh untuk gak sekedar di luar setiap ini beribadah, nggak cuma itu, tapi harus ada hal penting. Nah, bagaimana menanamkan ini sama mereka? Salah satunya adalah dengan adanya pengalaman pribadi. Kebetulan karena saya anak pendeta gitu kan, jadi pengalaman pribadi itu nyata dalam kehidupan. Jadi kadang-kadang sama teman-teman tuh suka diledekin, kamu nggak grassroots, kamu nggak ini. Tapi ya mungkin tanpa disadari sebenarnya anak-anak ini juga merasakan bahwa ada loh pengalaman pribadi mereka bersama dengan Tuhan. Baik kalau yang generasi alpha gitu kan, yang lagi kuliah, ya mereka ketika mereka bersekolah, ketika mereka di kelas, mereka ujian, itu mungkin mereka bisa merasakan mereka berdoa pada Tuhan, mereka berusaha berdoa pada Tuhan, jadi ketika ujian dapat nilainya bagaimana, nah itu usaha mereka dan mereka sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi ada pengalaman-pengalaman pribadi yang seharusnya anak-anak ini juga bisa rasakan. Itu jadi satu hal yang lebih kuat untuk menanamkan ini kepada mereka. Pendeta. Ya mungkin kalau mau mengomentari apa yang Norman bilang tadi, ya itu betul. Dalam arti alam itu akan mengkoreksi dirinya sendiri. Ya kan, kalau memang keadaannya baik-baik, ya kita nggak bisa mengharapkan kalau keadaan baik-baik saja itu anak itu akan jadi disiplin, akan jadi kuat, gitu kan? Ya akan jadi lemah. Tapi ketika mereka lemah, akan membuat keadaan jadi buruk. Nah kalau keadaan jadi buruk, barulah mereka akan kuat lagi, gitu kan? Jadi di dalam hal itu ya kita serahkan kepada the flow of time, gitu kan? Yang memang keadaan circumstance dalam sisi itu ada. Tapi kalau dari sisi lainnya kita juga bisa bilang, apalagi sebagai anak pendeta dan sebagai pendeta yang punya anak-anak, saya approach-nya seperti ngajarin matematika lah. Dulu kan saya kan sebelum jadi pendeta kan guru matematikaan, background matematik. Jadi kadang-kadang ini yang menurut saya salah. Kebanggaan seorang guru matematika dia itu kadang-kadang salah. Saya nggak tahu apakah dia sebenarnya minder. Saya jago matematika, kenapa saya jadi guru? Saya akan tunjukkan betapa jagonya saya matematika. Kasihlah soal yang susah-susah. Anak-anak jadi nggak ngerti. Anak-anak jadi takut. Itu kan sebenarnya kan sesuatu yang counterproductive gitu loh. Jadi dia terkenal. Saya ada guru SMA saya. Dia gurunya killer. Kayaknya bangga gitu dengan kekillerannya. Tapi akhirnya apa? Anak-anak nggak ada yang suka, murid-murid pada nggak ngerti. Terus apa? Dia hanya bilang, killernya ini jago kan. Nah begitu juga dengan mengajarkan moralitas, mengajarkan agama. Kadang-kadang harus kita buat itu mudah untuk diterapkan sehingga anak-anak mau menerapkannya. Setelah mereka mau menerapkannya, ya barulah dikasih lagi yang level berikutnya. Jangan dari kecil, kamu anak pendeta.
Dan kalau anak-anak saya bukan gitu teman-teman. Karena saya, oh, kamu anak pendeta kan, kamu les pianonya itu harus rajin supaya apa? Nanti supaya kamu bisa ngiringin papa kayak gitu. Padahal anaknya baru umur 8 tahun, baru mulai piano satu tahun gitu kan, langsung berat gitu kan. Harusnya enggak ya. Kau enjoy lah. Jadi musik ini kan ekspresi diri apa memuji Tuhan. Ya kau enjoy aja mainin lagu-lagu. Akhirnya kan lalu berikutnya gitu. Jadi mungkin ada cara-cara di mana kita bisa lebih baik di dalam hal pedagoginya gitu kan terhadap apalagi kalau ini kan konteksnya kan anak-anak zaman sekarang. Nah, ini kan gampang sekali untuk discount ini Gen Z, Gen Alpha ini anak gadget apa segala macam, padahal itu semua mereka juga adalah produk daripada lingkungannya. Dan lingkungannya itu siapa? Ya lingkungannya itulah kita. Kita lah yang menjadi lingkungan bagi anak-anak kita. Nah, tinggal caranya bagaimana supaya mereka mendapatkan input yang baik. Oke, terima kasih penjelasannya. Dan di pelajaran kita juga ini menggunakan ilustrasi yang kita pasti semua sudah pernah dengar, yaitu terhubung dengan pohon anggur atau pokok anggur. Dan di sini ada dijelaskan ilustrasi ya mengenai pokok dan ranting anggur dengan kehidupan kerohanian kita. Jadi mungkin bisa bantu jelaskan. Kalau aku ya standar lah ya, pohon di tengahnya yang lebih besar gitu ya, pokoknya gitu kan, baru ada ranting-rantingnya. Nah, ketika ranting itu terhubung dengan terhubung dengan pokoknya, udah pasti dia bakalan dapat nutrisi, udah pasti dia apa yang diserap ya biasanya kan yang menyerap itu akar, lalu langsung ke pokoknya, dan baru nanti didistribusikan ke ranting-ranting carang-carang yang lebih kecil, baru nanti biasanya buahnya dari situ gitu kan. Nah, kalau aku merasanya yang amaze-nya adalah kadang kalau ranting itu, ini mungkin satu hal ya dari sekian banyak hal pohon, pokok sama ranting. Tapi kalau kita misalnya contoh nih, ada ranting yang patah dikit, tapi masih ada sedikit aja nyambung ke pokok, itu dia masih bisa bertahan hidup loh, gitu. Jadi maksud aku, dan kadang ya kadang kita merasa mungkin sudah jauh banget dari Tuhan gitu kan, kayak pelajaran yang sudah dibahas ini. Tapi ingatlah, Tuhan itu tidak pernah mau potong. Walaupun itu udah tinggal sedikit, masih ada harapan, tetap itu masih bisa gitu loh. Jadi jangan berputus asa lah ya kalau untuk merasa sudah diri jauh daripada Tuhan. Selama Roh Kudus masih ada, selama Roh Kudus itu masih cuma-cuma diberikan, ya tetap semangat untuk datang sama Tuhan. Dan itu yang diilustrasikan di pelajaran hari Kamis itu sebagai getah. Ya, saya bacakan ya. Jika Anda memperhatikan bagaimana pokok anggur bertahan melewati musim dingin, Anda akan menemukan fakta yang menarik. Tunas-tunas pada ranting menjadi dehidrasi, terisolasi dari sistem pertumbuhan sampai musim semi tiba. Jadi memang benar-benar dia dehidrasi selama musim dingin. Saat tanah menjadi hangat, ini mulai musim semi, akar menyerap air dan getah mengalir dari batang pokok anggur menuju tunas dan memicu pertumbuhan. Tanpa aliran getah melalui pokok anggur tidak akan ada pertumbuhan. Getah dalam pokok anggur itu ibarat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mungkin seperti ranting yang mati, tapi ketika kita memilih untuk meluangkan waktu bersama Allah, Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita seperti getah dari akar dan menghidupkan kita kembali sehingga kita mulai bertumbuh. Mungkin kita bisa angkat sedikit lagi ya mengenai peran Roh Kudus dan bagaimana pentingnya Roh Kudus. Kita minta di dalam doa kita setiap hari. Norman. Ya, ini menarik nih. Ada beberapa orang yang saya pernah dengar ini sih, beberapa orang melihat peran Roh Kudus itu seperti polisi. Dalam artinya seperti ini. Iya, dia menunjukkan kesalahan. Iya, dia kan polisi gitu kan, dia menunjukkan kesalahan, dia kalau lihat di luar negeri juga polisi itu banyak yang bantu orang kalau lagi tersesat. Tapi di luar negeri ya? Di luar negeri. Banyak bantu orang yang lagi tersesat gitu kan. Orang kalau nanya selalu dirain itu aja, coba tanya ke kantor polisi gitu lah. Nah, contoh beberapa waktu lalu teman saya dia trip ke Jepang, pokoknya orang sana kalau
mereka juga nggak tahu, saudara itu ada pos polisi, coba tanya ke polisi di sana. Nah, jadi peran Roh Kudus itu menurut saya pribadi itu sentral banget, karena dia yang ngarahin, dia yang ngasih tahu kalau kita berbuat salah, ini salah, nggak bisa nih. Akan ada, dan yang membentuk pikiran kita kan akan ada, bukan bisikan, tapi ya akan terbentuk pola pikir bahwa, oh ternyata Tuhan tuh maunya A, Tuhan tuh maunya B. Dia juga yang jadi penghibur kita, dia juga yang memberikan pengalaman ekstra bagaimana kita bergantung sama Yesus. Jadi perannya itu penting. Kenapa Sekolah Sahabat juga meminta kita untuk tiap hari berdoa untuk minta kecurahan Roh Kudus, tiap hari berdoa untuk minta kecurahan Kudus, karena ya sesentral itu sepenting itu dia punya peranan dalam kehidupan kita. Pendeta? Ya mungkin kalau kita melihat hubungannya Roh Kudus dengan tinggal adalah memang Roh Kudus itulah yang menghubungkan. Nah, dari kan kalau kita bilang bagaimanakah bisa menjelaskan hal-hal yang ilahi kepada manusia? Kan nggak bisa. Jadi dikatakan hal-hal ilahi hanya diketahui oleh hal yang rohani, juga hal-hal rohani hanya bisa dipahami oleh hal yang rohani gitu kan. Sehingga memang butuh sebuah translator atau sebuah penerjemah. Dan ketika penerjemah itu diberikan melalui Roh Kudus, nah inilah yang memberikan yang dibutuhkan, ya kan, yang bisa menginsafkan kesalahan, yang bisa menunjukkan, mengingatkan pengajaran dan seterusnya. Dan inilah yang membuat kita bisa bertumbuh. Dan yang perlu kita sadari juga, kalau di dalam ambil di pelajaran Yohanes 15 mengenai pokok anggur yang benar ini, di ayat setelahnya, di dalam ayat 16-nya dikatakan, ya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan supaya buahmu itu tetap. Nah, inilah memang tugas daripada Allah, tugas daripada kealahan ini di dalam diri sosok Roh Kudus ini untuk menghasilkan buah. Jadi sehingga kalau dibilang yang tinggal di dalam manusia itu siapa? Ya Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam manusia, yang memampukan dia untuk bisa terus menghasilkan atau berbuah. Nah, makanya memang perlu sekali untuk punya kuasa Roh Kudus ini. Dan di dalam murid-murid sekalipun juga dikatakan, ya kau tinggal dulu di Yerusalem. Kalau sudah menerima kuasa, menerima Roh Kudus, barulah kau pergi. Kalau kau belum menerima kuasa, ya jangan pergi. Kalau kau pergi, berarti kau pergi dalam kekuatanmu sendiri. Nah, itu nggak akan ada gunanya. Jadi itulah kenapa perlunya kita untuk mendapatkan berdoa meminta Roh Kudus dan menyadari apa sih perannya. Oke, terima kasih Pendeta. Waktu kita sangat terbatas, mungkin Pendeta boleh berikan kesimpulan dari pelajaran kita. Pelajaran pertama, cek realitas. Ya, mungkin dari cek realitas ini, berarti kan kita perlu menyadari kenyataan. Apa sih status kita, state kita ini seperti apa, keadaan kita. Dan ketika kita bisa melihat, menyadari kalau ada cognitive dissonance gitu kan, dari apa yang kita pikirkan dengan apa yang kenyataan, ya seperti tadi kan Laodikia merasa kaya padahal miskin, barulah solusinya itu bisa disampaikan. Karena kalau orang belum sadar masalahnya apa, kita tidak akan bisa mengetahui solusinya seperti apa. Dan kalau kita sambungkan kepada judul daripada pelajaran kita, yang itu adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan, jadi kan ada dua aspek. Satu bertumbuh, dan satu adalah hubungan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika sudah ada kesadaran tentang kita seperti apa. Dan kita sudah ada kesadaran, prosesnya seperti apa, ujungnya apa. Nah, kan kalau tadi kan prosesnya kan ditegur, dihajar, lalu kemudian dibuka pintu, setelah itu baru ada makan bersama. Itulah yang sebenarnya ingin terjadi, yang Allah inginkan untuk dapat terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, pelajaran kita triwulan ini mungkin terasa lebih aplikatif dan praktikal ya. Dan kita berharap agar apa yang kita pelajari dapat membantu kita di dalam bertumbuh dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman, kalau ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini ataupun pelajaran kita pekan ini, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Raymond Lohonoman. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Yola. Sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan dari triwulan lalu ini masih ya Pendeta, walaupun kita sudah
masuk di pelajaran Triwulan yang baru dan hanya satu saja untuk kali ini. Dari Gary Tambunan. Banyak anak dididik orang tuanya di dalam Tuhan, tapi tetap memilih untuk menyangkal iman mereka ketika mereka dewasa. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ini pertanyaan yang menarik ya. Ya. Dan kasus ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetapi saya ingin membagikan sebuah statistik. Statistik yang dilakukan oleh Gereja Advent. Didapati bahwa hampir 70% anak-anak muda, khususnya yang berusia di antara 18 sampai 35 tahun, mereka saat ini meninggalkan gereja. Hampir 70%. Bayangkan ini suatu angka yang cukup tinggi. Dan kemudian yang menarik adalah ketika diteliti kenapa mereka tinggalkan gereja. Dan didapati ada beberapa alasan, antara lain mereka melihat ada kemunafikan yang terjadi dalam gereja. Mereka juga melihat atau merasakan kurangnya perhatian dari komunitas. Dan juga ada sebagian yang merasa ada doktrin dari gereja yang menurut mereka tidak cocok. Ya, kita tahu perkembangan anak-anak muda ya. Tetapi berbicara tentang bagaimana mereka meninggalkan gereja, ini sesuatu yang perlu kita cermati. Sebab ini semata-mata tidak hanya menjadi tanggung jawab satu keluarga. Ada satu buku yang saya baca menyatakan bahwa setiap orang itu merupakan gabungan dari berbagai elemen. Jadi contoh saya atau Yola menjadi dewasa itu kan ada pengaruh orang tua, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh sahabat-sahabat atau sekolah di mana kita berada. Nah, setiap bagian ini memberikan kontribusi terhadap cara berpikir orang. Nah, sekarang ketika kita bertanya kenapa dia tinggalkan, selain alasan yang saya tadi sampaikan, bisa saja akan hal ini. Jadi ketika kita ingin mereka ini, tadi pertanyaan bagaimana untuk mereka kembali, maka komponen-komponen ini juga harus kita perhatikan. Mungkin keluarga telah memberikan perhatian bagus, tapi gereja tidak. Atau gereja memberikan perhatian yang baik, tapi keluarganya tidak mendukung. Atau teman-temannya tidak ada di sana. Sehingga ini perlu keseimbangan. Jadi saya mulai tentunya berbicara tentang gereja. Gereja harus membuka diri dan membuat program untuk membuat agar anak-anak ini rasa tertarik untuk datang ke gereja. Bukan sebaliknya. Jadi jadikan gereja sebagai tempat yang menyenangkan untuk anak-anak muda ada di sana. Kadang-kadang satu gereja hanya menyenangkan untuk kelompok orang tua, tapi tidak menyenangkan untuk kelompok anak muda. Jangan lupa, anak-anak muda saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi gereja. Lalu kemudian oknum-oknum gereja, dalam hal ini pendeta mungkin, tua-tua jemaat, itu harus lebih aktif dalam menarik mereka untuk datang. Jadi ada upaya gereja untuk hal ini. Lalu kemudian tentunya membuka komunikasi. Kemudian memberikan ruang untuk mereka mungkin bersahabat. Atau mungkin ada sesuatu di mana mereka merasa ada masalah, entah finansial kah, atau mungkin hal yang lain. Kita penuhi itu. Sehingga mereka rasa bahwa, wah, saya kembali ke tempat yang tepat. Dan tentunya keluarga. Nah, kalau berbicara keluarga, tentunya masing-masing keluarga punya gaya tersendiri. Tetapi dalam hal ini, bila mana satu keluarga sejak kecil anak itu dimulai dengan lingkungan Kristen yang baik, maka tentunya ini akan menjadi kesan yang kuat bagi dia. Walau bagaimanapun ada kerinduan untuk kembali, asalkan dia berasal dari keluarga yang mempunyai kekuatan secara rohani yang kuat. Tetapi jika keluarga itu secara rohani lemah, kemudian hal-hal yang lain juga tidak merangkul, maka di sini akan menjadi celah juga. Gereja sudah memberikan perhatian, tapi keluarga dalam hal ini tidak memberikan perhatian. Saya rasa itu akan menjadi celah di mana seseorang akan menunda atau bahkan menolak untuk kembali ke gereja. Kira-kira itu yang boleh saya berikan gambarannya untuk pertanyaan tadi. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Kiranya satu hal lagi saya perlu ingatkan. Apakah ada contoh bagaimana Alkitab menjelaskan tentang orang yang kembali? Tentunya ada. Lukas pasal 15, di situ ada cerita tentang anak yang hilang. Wah, itu kita tahu persis bagaimana. Yang saya ingin mungkin kita renungkan di sini adalah
Coba perhatikan, sejak anak itu hilang atau pada waktu dia keluar dari rumah sampai dia pulang, tidak ada tekanan-tekanan dari orang tuanya. Apakah orang tuanya tidak cukup mendisiplin? Bukan. Tetapi di sini yang harus kita tekankan adalah kasih yang ditunjukkan oleh sang ayah itu memberikan gambaran bagaimana seharusnya entah keluarga, entah gereja dalam bersikap terhadap orang-orang seperti ini. Kasih ini membuka anak itu untuk berpikir bahwa rumah adalah tempat yang indah. Kasih ini juga memberikan kesempatan untuk dia pulang. Bahkan kasih ini memberikan dia ruang untuk dia mendapatkan kehormatan yang dia pikir dia tidak dapatkan. Jadi barangkali ini contoh yang terbaik untuk kita bagaimana bersikap kepada mereka-mereka seperti ini secara alkitabiah ya, yang dicontohkan di dalam Lukas pasal 15. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk jawabannya. Kiranya ini dapat membantu teman-teman ya yang bertanya ataupun yang memiliki pergumulan yang sama, dan pastinya kita akan mendoakan anak-anak kita, keponakan kita, generasi muda kita, dan juga diri kita sendiri supaya kita terus setia di dalam Tuhan. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita yang baru, pelajaran triwulan kedua tahun 2026, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, biarlah waktu diskusi kami boleh membantu kami untuk boleh bertumbuh dalam hubungan dengan Kau. Biarlah kami boleh menyadari keadaan kami, dan Kau juga boleh memulai ataupun melanjutkan proses di mana hubungan antara kami dengan Kau itu boleh dapat semakin hari semakin dikembangkan, bertumbuh, dan kami juga boleh menghasilkan buah-buah yang tentunya boleh menjadi berkat bagi diri kami sendiri tentunya, dan juga bagi lingkungan di mana kami berada. Semuanya kami semua, ini menjadi doa harapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, terima kasih Jadi dan juga Norman. Cek realitas, cek nilai hubunganmu dengan Tuhan. Dan jika engkau merasa itu mungkin ranting yang kering atau seperti jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, Yesus memiliki jalan, memiliki solusi, dan kita perlu datang kepadanya. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.